Messi and welcome back. Selamat datang kembali ke channel ini. Anyways, aku yakin most of you guys, hampir semua dari kalian suka banget sama musik. Pasti kalian punya lagu favorit, album favorit, artis favorit. Dan walaupun in this digital era digital ini, ada aplikasi-aplikasi kayak Joox, Spotify, Apple Music, dan yang lain-lain yang membuat kita nggak beli CD lagi. For me personally, buat aku sendiri, kayak aku masih punya CD-CD kayak Katy Perry yang zaman dulu, Who Has Tang, pasti nggak ada yang tahu. My Chemical Romance, Fall Out Boy, aku kayak punya 5 kayak atau 6 CD Fall Out Boy. Ada NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, Westlife. Dulu aku suka banget beli CD. Kalau kalian sendiri punya CD-CD apa bisa di komen di bawah, I would love to know. Karena aku udah gak beli CD lama banget, kayak at least 5 tahun terakhir aku gak beli CD. Yang terakhir itu Some Nights-nya Fun. Tapi satu hal yang selalu menarik untuk dilihat itu dari CD, covernya. Seorang musisi boleh memilih apa yang mau dipasang sebagai cover albumnya. Dan banyak musisi-musisi luar yang perempuan especially yang memilih menunjukkan aspek sensual dan seksi di dalam cover albumnya. Hey, but that's their choice, itu pilihan mereka. Dan kayak kalau itu caranya mereka buat mengalurkan kepribadian mereka atau outlet kreatif mereka, then that's okay, itu pilihan mereka. Tapi obviously karena dunia ini dipenuhi dengan kultur yang berbeda, agama yang beda-beda, orang yang pandangannya beda-beda, gak semua bagian dunia bisa menerima cover-cover album tersebut. Dan agar albumnya masih bisa dijual dan dinikmati di tempat-tempat tersebut, kadang mereka mesti menyesuaikannya. So hari ini guys, kita bakal bahas dan lihat-lihat cover-cover album yang disesuaikan di market dengan kultur yang berbeda. So without any further ado, let's get to the list. Kita bakal mulai dengan albumnya Katy Perry, One of the Boys, yang aku sendiri juga punya. Di cover albumnya yang juga dijual di Indonesia itu ada Katy kayak pakai bralette warna merah gitu dan pakai kayak celana pendek gitu. Jadi ini kayak 60s inspired, kayak terinspirasi dari zaman-zaman 60-an. Tapi di negara Saudi Arabia, covernya disensor jadi kayak gini. Jadi badan Katy dibikin bajunya seakan-akan long sleeve, panjang lengannya, dan celananya ditambahin legging. Aku personally ngeliat ini kayak norak banget. Aku gak tahu kenapa celananya nggak dibikin panjang aja, jadi nggak kelihatan kayak dia pakai legging di dalam celana. Kelihatan kayak fashion disaster banget. Dan di belakang covernya juga diganti jadi kayak gini. Katy kayak dikasih kemben dan bawahan celananya ditambahin legging lagi. Sekali lagi, kenapa nggak celananya yang biru itu dibikin panjang aja, aku nggak tahu. But I guess legging is the way to go. Next ada albumnya Nirvana. Kalau misalnya kalian tahu albumnya Nirvana yang Nevermind, di covernya ada kayak anak bayi gitu telanjang di dalam air. Aku personally ngeliat gak ada yang salah sama foto ini karena it's literally a baby. Ini cuma seorang bayi, tapi I guess gak semua tempat bisa menerima ini. Jadi di beberapa tempat anak bayi itu dikasih kayak wetsuit, baju penyelam gitu. Jadi cover semuanya pakai baju hitam. It still looks very cute though, very cute. Next ada Lady Gaga. As you guys might have known, Lady Gaga tuh orangnya sangat-sangat artistik dan sangat-sangat visual. Dia tidak takut untuk telanjang asalkan goal artistiknya terpenuhi. Dan di albumnya yang Art Pop, Lady Gaga bisa terlihat dia memegang kayak payudaranya dan di depannya ada sebuah bola yang ditaruh di antara kakinya. Di negara-negara seperti Lebanon, dimensi bolanya diperbesar, jadi dia menutupi bagian dadanya juga dan kakinya Lady Gaga yang terlihat di cover gitu pakai hitam, jadi seakan-akan dia pakai legging. For me personally, ini adalah penyesuaian yang paling bagus, kayak keren banget dan gak mengurangi sisi artistik dari albumnya. Jadi kayak terlihat tetap keren, hanya dimodifikasi dengan sangat-sangat halus. I love this one. I guess emang Lady Gaga tuh orangnya kreatif banget karena gak cuma cover albumnya, cover lagunya pun yang Do What You Want featuring R. Kelly. Covernya disesuaikan untuk Middle East dengan cara yang sangat-sangat smooth, sangat halus. Jadi yang asli ada pantatnya dia pakai kayak thong gitu. Dan versi yang Middle East dia pakai tutu, which I like. Ini smooth banget dan tidak mengurangi artistic feel-nya. Next ada Shakira. Hey baby when you talk like that. Di albumnya yang Oral Fixation Volume 2, Shakira terlihat memegang sebuah apel dan dia berdiri sebelahnya pohon dan cabang-cabang dari pohon itu dengan pintar menutupi bagian-bagian private tubuhnya. Jadi ceritanya dia telanjang gitu megang apel. Tapi obviously di Arab Saudi mereka kayak hell no. Jadi cara mengakalinya adalah mereka membuat seluruh tubuh Shakira ditutupi oleh daun-daun, which I think is so funny karena dia berubah dari Hawa jadi kayak manusia pohon gitu. Kayak yang mau disampaikan itu jadi totally different gitu loh, jadi beda banget. I don't know why, it's so funny to me. Dia berubah dari Hawa jadi orang yang lagi sembunyi gara-gara habis nyuri apel kayak. Next ada Mariah Carey. Can't live without you.
As you guys know, Mariah Carey itu orangnya sangat-sangat seksi. Jadi dia kalau misalkan perform, photoshoot, jalan-jalan aja kayaknya dia selalu pakai baju seksi. Begitupun dengan album-albumnya, dia selalu tampil sangat seksi di cover-covernya. Tapi karena Mariah Carey itu sangat-sangat populer, dan obviously orang-orang di Timur Tengah juga pengen denger lagu-lagunya, hampir semua albumnya itu disesuaikan cover-covernya. Album yang dia pakai kemben diganti jadi pakai kaos lengan pendek. Yang pakai tank top dijadiin baju lengan panjang. Dan hampir semuanya disesuaikan menjadi sangat modest, which still looks good. Tetap terlihat cantik kok Mariah. Next ada Madonna. Di albumnya Madonna kayak pakai bustier gitu, yang menunjukkan dadanya. Lalu dia pakai belt champion yang kayak dipakai sama petinju-petinju yang menang. Lalu dia pakai celana yang sangat pendek dan juga boots yang sangat tinggi. Dia juga memakai kalung salib di dadanya. Hal yang kayaknya bikin orang-orang di Saudi Arabia kayak hell to the no, itu cara duduknya dia. Dan akhirnya cover Hard Candy pun dirubah jadi kayak gini, which I personally think is so much cooler. Menurut aku ini jauh lebih baik, keren aja gitu. Album-album yang lain kayak banyak yang dibikin aneh, tapi kalau ini tuh aku ngerasa kayak I see you man, I see you. Kayak keren banget gitu, nggak tau. Jadi jauh lebih dope, kayak nggak ngebet kelihatan seksi tapi tetap seksi. Next ada Katy Perry yang Teenage Dream. Di cover album Teenage Dream, Katy Perry terlihat kayak lagi melayang di atas awan tanpa memakai busana, tapi kayak ada cloud yang nutupin pantatnya. Obviously di Saudi Arabia, di Arab Saudi, badan Katy yang terekspos itu like a little bit too much. Jadi covernya pun disensor jadi seperti ini. Tada! Cuma kelihatan muka, tangan, dan kakinya aja. Tetap cantik kok Katy-nya. Jadi bukan tiduran di awan lagi, jadi kayak tenggelam di awan. Tapi nggak apa-apa, muka cantiknya tetap kelihatan kok. Next. Oke, ini yang terakhir ada Christina Aguilera. Jadi di cover album yang Lotus, Christina terlihat kayak telanjang tapi bagian bawah perutnya disensor, kayak di blur gitu. Dan dia seakan keluar dari bunga lotus. Dan ini adalah sensoran favorit aku. Di versi Arab Saudinya, Christina nggak keluar dari sebuah lotus, tapi dia adalah lotusnya. I just like really love this version. Menurut aku bahkan jauh-jauh lebih bagus daripada yang asli. But I don't know guys, I wanna know what you think. Aku mau tahu pendapat kalian. Menurut kalian cover mana yang paling bagus setelah disensor? Dan cover mana yang menurut kalian malah kayak what the setelah disensor? Leave comments down below dan komen kalian di bawah contoh-contoh cover album yang disensor yang bahkan lebih baik lagi, lebih lucu, lebih keren. Komen semua di bawah. Juga sekalian komen di bawah kira-kira apa yang seru dibahas buat next videos. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nama aku aja NastyJudge @NastyJudge. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan ada video baru, dan subscribe juga karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Ngukuks, ngukuks. Bersih banget coy.